Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Areptil yang di sana, ketemu lagi dengan saya Areptil ya. Oke, di pagi hari ini saya sudah berada di daerah kebun kelapa. Bisa dilihat sendiri. Oke ya teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen. Jika ada keluhan-keluhan ataupun apa saja, bisa komen-komen di kolom bawah ya teman-teman. Oke, untuk itu yuk kita lanjut. Oke teman-teman, di sini saya rencana ingin beredukasi saja ya teman-teman, untuk semua yang masih awam ataupun yang merasa teman masih pemula, sama saya juga pemula ya, tentang reptil masih belum paham semua. Jadi saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu gimana cara penangkapan ular jikalau kita berada di kebun ataupun di daerah-daerah yang sekiranya rawan hewan buas ya teman-teman. Nah, di sini saya membawakan ini ular sanca ukuran 2,5 meter ya teman-teman. Ini bawa dari rumah sengaja tuh, dan ada juga nanti ular lainnya. Jadi saya ingin mengedukasikan gimana cara penangkapan yang aman ular-ular berbisa ataupun yang tidak berbisa ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tetap subscribe ya selalu, dan jangan skip video ini sampai habis agar Anda tidak ketinggalan pelajaran cara-caranya ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi jikalau kita berada di sebuah kebun ataupun hutan ya, nah jikalau kita menemukan ular, contohnya ini saya ular sanca ataupun reticulatus ya teman-teman. Nah, kita nggak usah takut, nggak usah panik ataupun sampai membunuhnya. Nah, kita pakai ini aja, misalkan kita ada alat seadanya ya, misalkan kayu ataupun yang penjaga, saya bawa ini bekas roll. Nah, kita ambil saja buntutnya. Nah, kita ambil buntutnya ini, misalkan kita pelan-pelan aja ya. Tuh, kita angkat, karena kalau kita terlalu cepat dia akan berbalik ke kita, otomatis ular akan agresif. Kita pelan-pelan saja, jadi cari aman untuk bagian kepalanya. Nah, kita ambil begini, misalkan dicepit begini ya teman-teman tuh. Nah, begini misalkan tuh, bisa begini. Nah, otomatis kan ular kadang ini memakai ini tuh, dia nggak mau diam. Nah, bisa ambil misalkan begini ya. Diam. Kita ambil begini, kita langsung ambil kepalanya tuh begini. Jadi kita pakai pertahanan aja, jadi dijepit ke bawah pakai alat, kita ambil posisi kepala. Hati-hati cara pemegangannya ya, karena kita salah pemegangan kita bisa kena gigit ataupun dia bisa berbalik ke kita tuh, misalkan ini. Nah, misalkan ini ular sanca kan otomatis dia akan melilit ke kita. Usahakan kalau misalkan ukurannya lebih dari 3 meter, kita jangan sendiri teman-teman ya, karena kita bisa terlilit oleh si ular tersebut. Kita usahakan 2 orang, jadi otomatis setelah ambil gini si ular bakal membelit kita. Nah, untuk satu teman lagi itu untuk melepaskan lilitan si ular ini. Nah, ini ular sanca ataupun retik ya, jadi emang tidak bisa, tapi dia lilitannya kuat. Oke, ente ular yang kedua, yuk lanjut. Ini teman-temannya, ini yang kedua saya bawa ular yang kecil, ini Pittosporus. Nah, saya ambil dari rumah, ini hasil rescue kemarin.
dari warga ya. Tuh. Nah, gimana kalau ular begini ataupun ibaratkan ini ular kobra ya. Kita nggak usah takut ya, nggak usah panik, dan kita juga harus tetap safety. Jadi jaga keamanan kita, jangan sampai kita kena bit olehnya. Nah, kita misalkan ada ular begini, tuh biasa ya, tetap tadi kita utamakan ambil bututnya dulu. Jadi pegang pelan-pelan untuk buntutnya, jangan ambil bagian dekat kepala karena dia akan balik bakal gigit kita. Nah, kita ambil butut gini. Nah, biasa kita cari aman aja, ambil bahan yang ada seadanya, misalkan kayu apa yang sudah bercagak ya, kita ambilkan saja. Misalkan ini ukurannya yang agak panjang ya, teman-teman, ukuran kayunya ini saya sebagian jatuh aja, temakan 1 meter lah, 1 meter. Jadi kita ada jarak untuk si ular tersebut. Tuh. Jadi misalkan ini lepaskan, ya masukin data. Kita ambil bagian ini, kita jepit bagian si lehernya. Nah, nih ya teman-teman, tuh begini. Oke, kita jepit ini. Tuh, kita ambil. Ini salah ya, jadi kita ambilnya pakai tangan kanan, ini jepit pakai tangan kiri ya. Nah, kita jepit. Salah, lepas. Jepit gini pelan-pelan. Jadi ambil kita pelan-pelan ya, jadi si ular tidak refleks dan tidak apa. Jepit pelan-pelan gini, set. Kita ambil si kepala ini tah, begini tuh. Jadi otomatis kan kita bisa ngambil tah. Begini ya posisi. Nah, posisi tangan kita amankan saja. Jangan sampai kita dekat ke gigi ataupun apa. Jadi posisi tangan harus benar juga. Tuh. Posisi pengambilan begini. Nah, jadi itu kalau saya ya karena saya masih pemula ya teman-teman. Jadi saya ini menurut saya jadi pengambilan harus begini. Jadi ini tuh gini ya. Jadi kita hati-hati juga tangan mainkan. Jadi jangan terserang oleh si gigi tersebut ataupun kita berbalik ke kita dan kita yang kena gigit ya teman-teman. Nah, ini saja pemberitahuan dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda, dan maaf apabila masih ada kekurangan karena saya pun masih kan belajar sama tentang reptil dan manfaat ilmu sedikit untuk semuanya. Bila ada yang ingin bertanya atau komen-komen, bisa ketik di kolom komentar saya ya, reptil. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan semakin maju saya pun semakin semangat membuat kontennya tentang reptil dan tentang alam teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja pemberitaan dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan memberikan yang lebih lagi tentang hewan dan cara penanganannya ataupun yang lainnya. Dan sebelumnya jangan lupa ya untuk tetap like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan bila ingin bertanya ataupun komentar bisa ketik di kolom bawah ya. Ya teman-teman, segitu saja dari saya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sampai tamat lebaran. Dan yuk semuanya lanjut.